Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku bahasa Arab gampang. Dan sekarang kita akan bahas latihan pelajaran 5 dari bagian ketiga buku ini tentang tanda i'rab pada isim mu'rab. Di sini perintahnya i'rablah semua isim pada kalimat-kalimat berikut, ya. Dan insyaallah ini sangat mudah. Ya, kalau kita sudah paham tentang tanda i'rab, kemudian kedudukan isim juga kita sudah pahami ya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan juga pengelompokan isim yang marfu, mansub, majrur. Ya, insyaallah akan mudah kita ya mengi'rabnya. Jadi untuk mengi'rabnya pertama kita sebutkan kedudukannya dulu kan ya. Apakah fa'il, apakah maf'ul bi, apakah masbuk bi harfil jar gitu. Kemudian kita masukkan kelompoknya, apakah marfu, mansub, majrur. Kemudian kita sebutkan tanda i'rabnya. Kemudian kita sebutkan ya dari 9 kelompok isim, apakah dia masuknya mufrad, musanna, dan seterusnya. Kita mulai ya untuk nomor 1, ja'a waladun. Waladun sini fa'il ya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Nasartu waladan, waladan maf'ul bih, mansub ya, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Salamtu ala waladin, ya waladin di sini masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Kemudian jaa waladani, waladani fa'il marfu, kemudian tanda rafa'nya dengan alif karena dia musanna. Kemudian nasartu waladaini, ya waladaini di sini dia maf'ul bih mansub, tanda nasabnya dengan ya karena dia musanna. Salamtu ala waladaini, waladaini di sini masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia musanna, ya isim musanna. Jaa muslimuna, muslimuna fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan waw karena dia jamak muzakkar salim. Nasartu muslimina, muslimina maf'ul bih mansub, tanda nasabnya dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Salamtu ala muslimina, muslimina di sini masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian ja'at muslimatun, ya muslimatun fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia jamak muannats salim. Nasartu muslimatin, muslimatin maf'ul bih ya mansub, tanda nasabnya dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. Kemudian salamtu ala muslimatin, muslimatin masbuk bi harfil jar ya majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah jamak muannats salim. Kemudian yang nomor 5 ya baris kelima, jaa auladun. Auladun fa'il ya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia jamak taksir. Nasartu auladan, auladan maf'ul bih ya mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia jamak taksir. Salamtu ala auladin, auladin masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia jamak taksir. Kemudian baris ke-6, jaa Abu Bakrin, ya kita i'rab abunya. Abu di sini fa'il ya marfu, tanda rafa'nya dengan waw karena dia asmaul khamsah wa huwa mudhaf, sedangkan Bakrin mudhaf ilaih. Majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Nasartu Aba Bakrin, Aba maf'ul bih mansub, tanda nasabnya dengan alif karena dia asmaul khamsah dan dia mudhaf ya, Bakrin mudhaf ilaih sama dengan sebelumnya. Salamtu ala Abi Bakrin, Abi ya masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia asmaul khamsah wa huwa mudhaf, Bakrin sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, ja'al qadhi. Al-qadhi di sini fa'il marfu ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia isim manqus. Nasartul qadhiya. Al-qadhiya di sini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim manqus. Salamtu 'alal qadhi. Al-qadhi masbuk bi harfil jar, majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena dia isim manqus. Kemudian baris yang ke-8, ja'al fata. Al-fata fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia isim maqsur. Nasaratul fata ya, al-fata maf'ul bih ya mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena dia isim maqsur.
Salamtu 'alal fata, al-fata masbuq bi harfil jar majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena dia isim maqsur. Kemudian yang 9 yang terakhir ya. Jaa Utsmanu. Utsmanu fa'il ya. Marfu tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim ghair munsharif. Nasabtu Utsmana. Utsmana maf'ul bih mansub tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim ghair munsharif. Salamtu ala Utsmana. Utsmana ya masbuq bi harfil jar majrur tanda jarnya dengan fathah karena ada isim ghair munsharif. Demikian i'rab sederhana ya terkait apa namanya 9 kelompok isim yang marfu di sini. Kita belajar i'rabnya. Nah, setelah ini kita akan bahas kedudukan-kedudukan yang yang lainnya. Sebelumnya kita sudah belajar mubtada, khabar, fa'il, dan seterusnya. Masih ada lagi kedudukan yang lain insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insyaallah pembahasannya akan semakin menarik ya. Karena kita akan bahas ya macam-macam kedudukan isim dalam kalimat. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran ke-6 dari bagian ketiga buku ini ya tentang isim yang marfu'. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwasannya sebuah isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat dia nanti akan menempati posisi-posisi tertentu ya. Posisi-posisi khusus. Dan masing-masing posisi itu ada istilahnya, ada istilah khususnya seperti mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, ya masbuq bi harfil jar. Ya, ada sekitar 20-an lebih ya posisi isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, nanti ya posisi-posisi isim ini itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Kelompok yang pertama namanya kelompok marfu'. Kelompok kedua kelompok mansub dan kelompok ketiga kelompok majrur. Dan sekarang kita akan bahas kelompok yang pertama yaitu kelompok marfu'. Ya, di sini pembahasan isim yang marfu. Apa saja kedudukan isim yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok marfu ya. Sebuah isim ya dimasukkan ke dalam kelompok isim yang marfu jika berkedudukan sebagai di sini al-ismul marfu ya nama kelompoknya. Pertama al-mubtada'u, mubtada. Kedua al-khabaru, khabar. Yang ketiga ismu kana, isim kana. Keempat khabaru inna, khabar inna. Yang kelima al-fa'ilu, fa'il. Yang keenam ya naibul fa'ili dan yang ketujuh at-tawabi. Ya, kita akan bahas secara ringkas satu persatu ya. Yang pertama mubtada dan khabar. Ya, pembahasannya kita satukan karena mubtada dan khabar itu ya harus ada dalam sebuah kalimat sehingga tidak bisa dipisahkan. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang marfu yang terletak di awal kalimat ya. Kalau saya katakan isim yang marfu, maka yang harus ada di benak kita adalah ya, ketika isim itu mufrad, maka harokat akhirnya itu adalah dhammah. Ketika dia musanna, maka ya bangunan akhirnya itu alif dan nun, bukan ya nun, ya. Atau ketika dia jamak muzakkar salim, maka akhirnya waw nun dan seterusnya seperti yang sudah kita bahas pada tanda-tanda i'rab. Ya. Itu harus ada di dalam benak kita kalau disebut isim yang marfu. Jadi mubtada adalah isim yang marfu dan dia terletak di awal kalimat. Ya, pada asalnya dia terletak di awal kalimat. Cuma nanti ya pada variasi kalimat bisa posisinya kita pindah-pindah. Tapi pada asalnya mubtada itu adalah di awal kalimat. Ya. Sedangkan khabar adalah yang memberitakan mubtada atau pelengkap penyempurna mubtada. Ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadi pelengkap mubtada untuk menjadi kalimat sempurna itu namanya khabar.
ya. Dan susunan kata yang terdiri dari mubtada dan khobar membentuk kalimat sempurna. Dan khobar ini ya bisa berupa satu kata, satu isim. Dan kalau dia berupa satu kata atau satu isim biasanya adalah isim nakirah. Misalnya ar-rajulu jamilun. Ya, laki-laki itu ganteng. Ar-rajulu salihun. Laki-laki itu salih. Ar-rajulu mubtada, salihun khabarnya. Atau bisa juga rangkaian kata ya tersusun dari misalnya huruf jar plus isim yang dikenal dengan istilah syibhul jumlah. Misalnya ar-rajulu fil ghurfati. Laki-laki itu berada di dalam kamar. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Ar-rajulu mubtada. Susunan fil masjidi ya, keseluruhannya itu susunan fil masjidi itu khabarnya. Ya, jadi khabarnya tersusun dari fi huruf jar dan al masjidi yang masbuk biharfil jar. Namanya syibul jumlah. Atau bisa juga tersusun dari ya kalimat misalnya ar-rajulu yusalli fil masjid. Ar-rajulu yusalli fil masjid. Ya kalimat yusalli fil masjid itu khabarnya karena dia menjadi pelengkap untuk mubtada. Seperti itu. Ya. Contoh di sini ya, Allahu akbaru. Allah Maha Besar. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Di sini yang pertama Allahu mubtada, akbaru khabarnya. Alhamdulillahi, alhamdu mubtada, lillahi khabarnya. Ya. Kemudian at-tahiyyatu lillahi. Ya, at-tahiyyatu ini mubtada, lillahi khabarnya. Assalamualaikum, assalamu mubtada, alaikum khabarnya. Khabar berupa rangkaian kata. Ya kalau di i'rab misalnya Allahu akbaru, Allahu lafzul jalalah, di sini posisinya mubtada sehingga masuk ke dalam kelompok isim yang marfu tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ya kalau dia khabar berupa satu kata ya biasanya nakirah dan dia itu harokat akhirnya atau tanda i'rabnya sesuai dengan dia jenis atau kelompok isim mu'rabnya. Apakah dia mufrad, musanna, jamak muzakkar salim dan seterusnya ya. Ini akbaru khabar marfu dhammah isim ghairu munsharif ya. Seperti itu. Kalau berupa rangkaian kata misalnya lillahi, maka di i'rab dulu satu-satu. Ya, huruf lamnya itu huruf jar. Kemudian Allahinya masuk bi harfil jar. Kemudian susunan lillahi ya kesemuanya itu disebut sebagai khabar. Seperti itu. Nanti di tingkat lanjutan insyaallah akan ada pembahasan rinci tentang hal ini ya, tentang khabar, jenis-jenis khabar. Ya, mungkin ini ya pembahasan kita kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan isim marfu yang berikutnya yaitu isim kana. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.